Gamelan ini akan dimainkan secara bergantian tiap 30 menit. Setelah gamelan selesai ditata, prajurit pun kembali ke markas prajurit. Hari berikutnya, numplak wajik. Upacara tumplak wajik adalah upacara pembuatan wajik untuk mengawali pembuatan paraden atau gunungan yang digunakan dalam upacara grebeg. Upacara ini hanya dilakukan untuk membuat paraden estri pada garebeg mulut dan garebeg besar. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan pembuatan paraden atau gunungan, diiringi dengan musik asembel, lesung alung atau alat penumbuk padi. Hari selanjutnya, rangkaian acara dimulai dengan persiapan pusoko dalam. Dalam kegiatan ini, bisa terlihat beberapa orang sama-sama menggunakan pakaian yang disebut peranakan. Hampir semua pusaka dipersiapkan untuk acara ini. Sementara itu di Masjid Gede berlangsung pula persiapan untuk jejak botol. Para tukang mengaduk semen yang akan digunakan untuk membangun tembok yang nantinya diruntuhkan dengan cara ditendang oleh Sri Sultan. Jejak botol itu pertama kali dilakukan sejak zaman Sultan Hamengkubuwono ke-1. Malam puncak perayaan pun tiba. Acara dimulai dengan iring-iringan prajurit beserta para bupati menuju Masjid Gede. Selama prajurit menuju Masjid Gede, di Bangsal Sekar Kedaton berlangsung acara penyerahan Kanjeng Nyai Merico dan Kanjeng Nyai Blawong, dan dilanjutkan dengan menanak nasi. Kedua benda pusaka ini sudah ada sejak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan hanya digunakan pada upacara sekaten. Tidak berapa lama, prajurit berserta rombongan tiba di Masjid Gede. Tampak terlihat barisan rapi tersusun menunggu Sri Sultan Hamengkubuwono X tiba di masjid. Dengan mengendarai mobil kesultanan, Sultan pun tiba. Konon, dalam upacara sekaten, dahulu Sultan mengendarkan kereta kencana, atau bahkan berjalan kaki menuju Masjid Gede. Masyarakat maupun wisatawan sangat antusias menghadiri perayaan sakral ini. Terbukti ini adalah salah satu bentuk apresiasi dan loyalitas mereka untuk ikut serta melestarikan budaya leluhur. Sebelum memasuki masjid, Sultan terlebih dahulu menyebarkan udik-udik di Pagongan Selatan, dilanjutkan ke Pagongan Utara, barulah Sultan Hamengkubuwono X memasuki masjid.
Di dalam masjid dibacakan khotbah berisi riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan penyampaian bahasa Jawa. Setelah doa di dalam masjid selesai, Sultan pun menuju sebelah selatan masjid untuk melangsungkan acara jejak foto. Jejak foto memiliki pengertian filosofi. Nah, arti filosofi yang pertama sebagai arti filosofi ini mengibaratkan seolah-olah Sinode Hamengkubuwono Al-Awal itu ittiba atau mengikuti perjalanan Rasulullah pada waktu hijrah, karena Mekah diduduki oleh tentara kafir Quraisy, maka Rasulullah hijrah ke Madinah dengan rawi-rawi rantas malang-malang putu. Yang kedua adalah untuk menemui atau menghadapi Pangeran Mangkunegoro yang dari Solo datang ke Jogja untuk keperluan apa, karena belum tahu. Itu beliau harus segera kembali ke keraton, tapi ternyata itu adalah isu. Sultan beserta rombongan kembali ke dalam keraton. Sementara itu di Masjid Gede, petugas dan para prajurit bersiap-siap mengawal gamelan kembali ke keraton. Kundur Gongso. Setelah menjalankan tugas, seluruh pasukan kembali ke markas. Bagi mereka, tugas masih belum selesai. Esok adalah hari yang ditunggu-tunggu. Meskipun demikian, seluruh persenjataan disimpan kembali untuk acara selanjutnya. Para prajurit ini telah mengabdi puluhan tahun. Bagi mereka, bukan sejumlah uang yang dicari. Menjadi prajurit adalah pengabdian dalam hidup. Sementara itu, di sekitar keraton juga berlangsung pegelaran wayang kulit.
Hari ini adalah puncak acara. Abdi dalam bersiap-siap, beserta para petugas acara memastikan semua telah siap. Bahkan para prajurit berlatih untuk kelancaran acara nanti. Tampak masyarakat pun antusias menyaksikan persiapan para prajurit di markasnya. Sebelum memulai acara, GPPH Yudaningrat memeriksa kesiapan barisan. Hari ini prajurit akan bertugas mengawal 6 gunungan. Dari keraton menuju Masjid Gede, melalui Regol, Brojonolo, Siti Hinggil, Pagelaran, Alun-Alun Utara, dan Masjid Gede. Satu gunungan dari ke-6 gunungan, yaitu Gunungan Bromo, akan dibawa kembali ke dalam keraton. Sementara satu gunungan lagi akan menuju Purapaku Alaman nantinya. Bukanlah tugas yang mudah bagi prajurit. Jarak yang jauh dan banyaknya massa akan menjadi tantangan dalam menjaga gunungan. Ada 10 kelompok prajurit yang terlibat, ditambah 2 kelompok dari Paku Alaman. Yang pertama adalah Brigade Wirobrojo atau prajurit Lombok Abang, merupakan prajurit di garis terdepan dalam setiap pertempuran. Begitu pula pada saat kini. Benderanya bernama Gula Kelapa dengan wajah Kanjeng Kiai Santri dan Kanjeng Kiai Slamet dengan alunan musik gending dayungan dan lagu Roto Dadali. Brigade Prajurit Daeng. Prajurit ini berasal dari Sulawesi. Itulah sebabnya diberi nama Daeng. Bendera bernama Baning Sari dengan wajah bernama Kanjeng Kiai Jatimulyo atau Doyok. Alunan lagunya Ondal Andil dan Kenobo. Brigade Patang Puluh. Pasukan ini bermula dari 40 orang prajurit dengan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa yang sangat diandalkan di medan pertempuran. Benderanya bernama Cakragora dengan wajah Kanjeng Kiai Trisula. Dengan marsnya adalah bulu-bulu dan gendera. Brigade Joko Karyo. Benderanya bernama Papasan dengan wajah Kanjeng Kiai Trisula. Brigade ini dilengkapi dengan alat musik yang melantunkan Tameng Madura dan Slanggunder. Brigade Prawirotomo. Pasukan ini berawal dari 1.000 orang anggota Laskar Mataram yang membantu Pangeran Mangkubumi dalam pertempuran melawan Belanda. Laskar ini selalu berhasil sehingga mendapat nama Prawirotomo. Bendera bernama Genigora atau Banteng Ketaton dengan wajah Kanjeng Kiai Trisula. Lagunya adalah Pandeburg dan Mars Balam. Brigade Ketanggung. Prajurit ini bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan keraton, serta berkewajiban mengawal Sultan setiap kunjungan keluar keraton. Benderanya bernama Cakra Swandana dengan wajah Kanjeng Kiai Nanggolo, beserta lagu Mars yaitu Begola Milir atau Lindrik Emas dan Harjuno Mangsa atau Bima Purda. Brigade Mantri Jero. Pada zamannya beranggotakan menteri-menteri keraton yang bertugas sebagai hakim sekaligus sebagai pengawal Sultan pada saat Juma dengan dalam nata di bangsal Siti Hinggil. Bendera bernama Purnama Sidi dengan wajah Kanjeng Kiai Cokro. Lagunya adalah Plangkeman Slanggunder dan Mars Top. Brigade Nyutro lebih bersifat sebagai prajurit kelanengan. Mereka berkewajiban untuk memiliki keterampilan menari yang bertugas mengawal pada acara gerbek dan penjaga keselamatan Sultan
pada saat duduk di singgasana di Siti Hinggil. Brigade ini dibagi dua, yaitu yang berbendera bernama Padma Sri Krishna dan berbendera bernama Podang Ngisepsari dengan Dwaja Kanjeng Kiai Trisula. Alunan lagunya adalah Sureng Prang dan Tamtama Balik. Brigade Bugis, prajurit ini juga berasal dari Sulawesi. Tugasnya sebagai pengawal pepatih dalam yang berada di Kepatihan. Pada zaman dulu, brigade ini bukan wewenang keraton. Saat ini berfungsi sebagai pengawal gunungan di upacara Gerebek. Benderanya bernama Wulan Dadari dengan Dwaja Kanjeng Kiai Trisula. Brigade Surakarsa. Prajurit ini bertugas mengawal gunungan di bagian paling belakang. Dahulu bertugas sebagai pengawal Pangeran Adipati Anom, yaitu putra mahkota yang berada di dalam Mangkubumi. Bendera bernama Pare Anom dan dwaja bernama Dapur Banyak Angrem. Pada perayaan Gerebek lainnya, hanya terdapat 5 gunungan. Namun untuk kali ini akan ada 2 gunungan tambahan, yaitu Gunungan Lanang dan Gunungan Bromo. Gunungan-gunungan ini dipercaya sebagai simbol kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Ada 7 gunungan dalam acara ini. Secara hajat dalam ini sebetulnya karena merupakan ungkapan rasa syukur Sultan bahwa ini menunjukkan bahwa Ngayogyakarta itu tetap dipelihara kesuburan dan hasil buminya oleh Allah. Itu perlu disyukuri, kemudian diwujudkan dalam bentuk gunungan untuk disedekahkan pada masyarakat. Itu sebetulnya makna utama daripada gunungan itu, sebagai rasa syukur atas kesuburan tanah di Ngayogyakarta yang menghasilkan hasil bumi, kemudian ini dibagikan dalam bentuk sedekah Sultan kepada masyarakatnya. Gunungan Bromo merupakan gunungan yang dibuat 8 tahun sekali, yaitu pada saat acara Gerebek Maulud Dal. Di tahun Dal itu dianggap 1 tahun yang lebih besar, karena di tahun Dal itu beberapa peristiwa penting itu terjadi, termasuk perhitungan bahwa Rasulullah dulu lahir pada Senin Pon 12 Maulid tahun Dal menurut perhitungan kalender Jawa. Walaupun pada waktu itu belum ada kalender Jawa, tapi setelah disesuaikan itu perhitungan tahun Jawa menjadi tahun Dal. Di bagian atasnya dibuat lubang berisi kemenyan, alasnya kain Bandung Tulaklang. Ketika gunungan ini lewat, para prajurit akan melakukan tembakan salvo atau penghormatan. Gunungan Lanang. Pada bagian puncak disebut mustaka atau kepala, ditancapi kue yang terbuat dari tepung beras yang disebut baderan, karena bentuknya seperti ikan badar. Gunungan ini menggambarkan tentang dunia dan seisinya yang mencakup berbagai unsur seperti bumi, langit, dan sebagainya. Gunungan Wadon, gunungan yang seperti payung terbuka, adalah gambaran pribadi Putri Sejati. Gunungan Gepak, gunungan ini berarti rata atau tumpul, sehingga bermakna seorang putra-putri sejati harus dapat meratakan kasih sayang terhadap anggota keluarganya maupun kerabatnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan. Gunungan Darat, gunungan ini mirip Gunungan Putri. Gunungan ini bermakna kesuburan, kemakmuran, dan kehidupan. Gunungan Pawuhan, gunungan ini merupakan simbol para cucu atau keturunan sultan yang bermakna bertanggung jawab terhadap kekayaan dan harta benda baik pangan dan sandang. Gunungan Lanang kedua ini diberikan kepada Purapaku Alaman. Selama parade berlangsung di luar istana,
Di dalam keraton sendiri berlangsung kegiatan di mana Sultan Hamengkubuwono X mengepal nasi yang telah dibuat GKR Hemas dan membagi-bagikannya kepada kerabat dan para bupati. Dalam kegiatan ini terkandung filosofi bahwa Sultan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat keraton secara keseluruhan. Gunungan akhirnya tiba di Masjid Gede. Di tempat inilah akan diserahkan 5 gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat, khusus untuk Gunungan Bromo. Setelah didoakan, gunung ini dibawa kembali ke keraton. Membawa barang sendiri atau membawa bekal gunungan. Ing dinten puniki mundi dawuh dalem ngarsa dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ing Jumeneng ing sedasa ing karaton Ngayogyakarta Diningrat ingkang dados keparenging karsa dalem ngarsa dalem ingkang sinuwun amaringake hajat dalem parten mungkuh garebeg muluk ing taun dal 1953. Patron! Terima kasih. Tak jauh berbeda dengan kelima gunungan di Masjid Gede. Gunungan Lanang yang dibawa ke Pura Pakualaman setelah diserahkan dan didoakan, barulah diperebutkan oleh kerabat Pakualaman. Belum mundurin si penggali dalam.
Jika seluruh prosesi upacara sekaten rampung dilakukan, maka seluruh pusaka dikembalikan ke keraton dan akan disimpan hingga upacara tradisional berikutnya. Upacara sekaten sebagai upacara tradisional agama Islam telah mengobarkan semangat perjuangan mengembangkan agama serta nilai-nilai luhur dalam membentuk akhlak dan budi pekerti bangsa. Bagi masyarakat Yogyakarta, budaya sekaten dan grebek masal adalah budaya leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga untuk generasi mendatang. Saya kira bagian yang terpenting dari makna peringatan tahun ini yang kebetulan jatuh pada tahun Dal yang tiap 8 tahun sekali dibuat acara lebih besar, tetapi kemudian melibatkan semua unsur termasuk unsur TNI yang kompak. Ini menunjukkan bahwa di Yogyakarta itu dalam konteks acara budaya dan juga perangkat pengamanannya itu siap untuk mengamankan Yogyakarta dan menertibkan Yogyakarta. Sehingga kalau ini dijadikan sebagai agenda pariwisata, itu bisa memberikan jaminan kepada masyarakat wisatawan, terutama pengunjung, bahwa di Jogja itu semua dalam keadaan yang baik.